zakat diwol-awale. Sak medhit-medhite wong sugih tetep akeh nek infak. Sak medhit-medhite. Nomor apa? Mau kan asalnya 10 juta, ini sak yuto baru 10%. Ya, sampai dia 1.000, kayak 50% kan naik 50.000. Nah, segi bola balik foto. Ini apa? Yunfik du saatin min saati. Di sami kalian nanti masalah ilmu. Wah, ini masalah ilmu ya. Kalau yang punya ilmu banyak, ya seharusnya juga bicara banyak tentang ilmu yang dibidangi sodako ilmu. Nek orang pakai iso akeh cuma mengake-ake wong modalin apa sih? CD. Jangan bicara di luar bidangnya. Wong ilmu itu juga kadang orang yang mendalami ilmu A, kadang ilmu B juga nggak begitu paham. Sehingga jangan coba-coba memahami ilmu apa, menjelaskan ilmu B untuk ngerti tenanan. Kami, soal ilmu loh, nasihat kabeh wong iso. Nasihat itu paling gampang nasihat. Kadang-kadang kiai gede dinasihati wong cilik. Wong kiai ini cerita santri serius masyaallah, tatanannya agak tenang. Jadi wong awam bisa bali banyak berjuang. Lo kiai gede juga kasih foto santri pirang-pirang dikandani wong awam. Nasihat itu gampang. Jadi kiai lagi curhat loh. Santri saya itu uangnya berkandanya gak koyo biyen. Jadi wong sing awam sing sabar yo banjir berjuang lho. Ya gede kan yo soal nasihat. Niku. Nasihat paling gampang. Tapi soal hukum ojo napa? Ojo gegabah. Kalau sudah bicara hukum misalkan pakai orang ngerti tenan ojo. Nah, nasihat kan gampang, nasihat ngomong sabar, ngomong tawakal, misalkan ngomong soal sing jelas-jelas, nah itu nasihat. Bamar ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika sudah menyangkut hukum, ini orang kena ngawur, guys. Karena sekali salah fatal. Sekali salah lupa, mulai ke pidato pun nasihat. Ada bisa maca Arab, pelatih maca, baru bisa nganggo pidato. Oh nasihat. Tapi lemah kadang ning sisi apa? Hukum, sampai tayamum. Misalkan apa? Ustaz, tayamum nek tiang junub niku tayamum pripun nggih? Ya tayamumnya kudu guling-guling misalkan. Nyoro tadi. Mergo pasane pahame nek wong wudu gantine tayamum berarti kan mau napa? Tangan karo wajah. Takoki, lha nek wong junub tayamumnya pripun nggih? Ya kudu guling-guling ning lebu ngatekno wong iki. Ayo mergo iki mau mergo kanggo perasaane dhewe ora tau ngaji. Dhewe tayamu Mas yo ganti teko wudu, ganti teko adus, banyu ganti saka membasuh luka, ya tetep padha masul waji wal yaden bidul bata ini di masata ini. Liyum fikdu sati min sati. Terus por di dunia porwali atau ulama-ulama sufiah itu ada tafsir dikenal namanya tafsir isyari. Tafsir apa? Isyari yang memahami, yang mengerti isyaratnya ayat. Yang mengerti apa isyaratnya ayat. Ayat ini punya isyarat apa? Misalkan ono wali napa manansakh min ayatin aw nursiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah doa orang nasakh sijine ayat kecuali nanti Allah mendatangkan yang lebih baik atau yang sama. Maka ayat ini dalam nopo pandangan ulama usul fikih berkait namanya di dalam Quran juga ada nasih mansuh. Nasih mansuh jadi ono hukum lawas diganti hukum sing anyar, mergo ono dawuh sing anyar. Ono hukum lawas berdasarkan dawuh sing dhisik terus dirubah kan hukum sing anyar mergo ono dawuh sing anyar. Misalkan awal wong wedok iddah ditinggal mati niku iddahe napa? Setahun.
walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli wal ikhraj. Iki berarti awal iddahe kapan ana wong wedok ditinggal mati sing lanang. Iddahe pinten 1 tahun mata'an ilal haul wal ikhraj. Kangge sing boten hamil. Tapi terus guring-guring niki dinasakh. Hukum niki dibatalke kanthi dawuh walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wa ashra. Di mana ketetapan iddatul wafat wong wedok sing ditinggal mati sing lanang niku 4 bulan 10 dina. Ayat sing dhisik setahun nggih, hukum iddah setahun bagi wong wedok sing ditinggal mati berdasarkan ayat sing awal wau. Dibatalkan hukumnya kali ayat yang berikutnya sing zamane sawinginge, yaitu dengan ketetapan apa 4 bulan 10 hari. Maka nggih tentang masalah perang awalnya mungkin wong lanang sitok kudu siap ngadepi pinten niku 10 ya. Terus dirubah cukup 1 orang arifnya, pengetahuannya, ilmunya lebih luas. Sebab aulia niki sudah keluar dari penjara yang namanya makhluk, ya, sudah keluar dari alamul mulki sampai kepada alam malakut, sehingga sudah tidak terbelenggu wisora napa iku ketutupan kalian al-aghyar apa-apa sing saliyane Gusti Allah. Maka al-wasilun jadi tentunya ilmunya, ma'rifatnya, pengetahuannya lebih banyak. Tentunya syukurnya juga harus lebih. Maka yunfik du sa'atin min sa'ati. Jadi isyarat dumateng wali-wali sing sampun wusul dumateng Gusti Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu. Ayat niki salajenge sing rezekine isi sempit niku menggambarkan wali-wali yang masih dalam proses perjalanan. Oke, masih dalam proses perjalanan, masih salikin sing ngambah dalam menuju marang Gusti Allah ta as-sairun. Ya, tetap infak tetapi sesuai kadar kemampuannya. Karena ya Allah itu tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi liyunfik du sa'atin niku mengisyaratkan al-wasilun wali-wali nggih kawula Gusti Allah sing sampun wusul dumateng kaliyan Allah Subhanahu wa taala ingkang sudah terbebas dirinya dari belenggu makhluk, sampun wusul dumateng Gusti Allah, sudah tidak terpenjarakan oleh alamul mulki, masih secara jasad fisik berhubungan dengan makhluk, tetapi secara ruhaniyah, secara batiniah, secara qalbiyah itu sudah terbebas dari itu, sudah sampai kepada alamul mulki, sehingga pengetahuan yang ma'arif robbaniyah langsung kata. Maka tentunya karena punya banyak bisa memberi lebih
banyak. Tapi sing tesih al-asairun sing masih melakukan perjalanan itu tentunya kadar ilmunya beda kalian ingkang al-wasilun ya tetap infak tapi sesuai nopo kemampuan. Syukurnya ya tetap kabeh kudu syukur karena itu nikmat terbesar, nikmat ageng, nikmat ma'rifatullah. Hadi isyaratun hadi taikilah hikmah isyaratun iku isyarah malihatun kang manis. Ila halil fariqaini marang keadaane to tingkai kelompok loro. Kelompok as-sairun atau disebut as-salikun atau sing dalam hikmah sebelumnya disebut man yastadillu Allah. Wong sing ngalap dari ingatase Gusti Allah dengan bukti-bukti ayat kauniyah, menjadikan alam raya ciptaan Allah sebagai dalil yang menunjukkan kepada Gusti Allah. Terus yang kedua, man yastadillu bihi, kelompok-kelompok ataupun hamba-hamba Allah yang justru Allah itu sebagai dalil atas wujudnya alam raya ini mergo sing disawang mung Gusti Allah, baru turun kepada melihat makhluk. Mriki diwaca sairun sami kalian napa as-salikun si setunggalé napa al-wasilun. Isar sing manis ila kalbarikan fal wasilun namo kotai kira-kira wong kang wis padha wusul ila Allah marang Gusti Allah ta'ala halimur sapa Allah. Lamma kharaju nalikane padha metu sapa al-wasilun min sijni ru'yatil aghyari saking penjarane ningali para makhluk apa-apa sing saliyane Gusti Allah ila fadha'i tauhidi marang ora-ora luase tauhid wa kamalil istibsari lan sempurnane ningali. Wong sing wis padha usul marang Allah nalikane metu sangka penjara kang yiku ningali makhluk. Artinya bahwa memandang makhluk menjadi sebuah penjara sing mengkungkung penjara kan berarti kan sumpek sempit ya, terpenjara ora iso bebas. Artinya ruhaniyahnya masih terpenjara, esik nyawa napa makhluk. Jadi Kawula sing padha usul marang Allah nalikane metu sangka penjara kang yaiku ningali marang saliyane Allah menuju marang luase tauhid sempurnane ningali kita saat mongko dadi jembar masa fatu nadharihim apa jarak atau lakon pandangane al-wasilun, maka menjadi luas pandangannya sehingga juga al-wasilun ini rahmahnya juga lebih tinggi ya. Rahmahnya welase marang kawulane Gusti Allah lebih tinggi. Lebih banyak mungkin yang mengajak secara halus, lebih banyak berdoa, tidak mudah gampane moyak-moyok inyalan jadi seperti itu. Karena sudah luas. Apa sudah luas. Fa'anfaku mongko nginfakno sapa wasilun min saking kajembaran wasilun wa tasarrufu lan padha tasarruf sapa wasilun fi awalihim indon pira-pira alame wasilun kaifa sya'u hali kepriye kersa sapa wasilun. Dianggap bahwa memang al-aghyar niku napa mawon sing saliyane Gusti Allah. Ini kan membelenggu makhluk yang kadang iskadun keterlaluan memandang makhluk sampai lupa kepada Gusti Allah. Kedino sing lah kalau al-arif kan sudah tidak sama sekali berdoa. Wis napa niku wis musyahadah. Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wasalikuna utawi pira-pira kang padha sumuk ngambah dalan ilahi marang Allah, makdurun iku dirupekno alaihim ing atase salikun fi arzakim apa ing dalam pira-pira fi arzakil ulum ing dalam pira-pira rezeki kang pira-pira ilmu rupa pira-pira ilmu wal fuhumi lan pira-pira kefahaman. Salikun yaitu wong-wong sing rizki ilmunya dan pemahamannya sempit, masih terbatas. Mahbusuna itu dipenjara kabeh fi madyakil khayalat ing dalem rupake pira-pira khayalan warusumi lan pira-pira gambar. Utai salikun yungfikuna iku padha nginfakna sapa salikun mimma saing perkara atahum kang marihum ing salikun sapa Allah Gusti Allah minat rizki saking rizki al maklumi kang dikawuhi al muqaddari kang dirupekno al mudayyaki tegese kang dirupekno. Sama-sama, tapi kedua-duanya sama, maksudnya dalam sama-sama wong sae. Yang cuma satunya sudah sampai kepada tujuan, katakanlah, yang satunya masih dalam perjalanan. Perjalanan masih ribet, mereka mau sing delok rambu-rambu, nyawang-nyawang, petunjuk-petunjuk dan sebagainya. Sing al-wasilun kan mengusul, jika luas pandangannya. Jadi ma'arif robbaniyah dan sebagainya itu sampun apa lebih luas. Jadi ibadah koron apa? Yeah. Tapi singatan-ngatan itu namanya apa tafsir isyari. Tafsir isyari boleh metode tafsir sing kaya napa jenenge ya. Apa jenenge kawruhe Allah sing diparingake dumateng para wali sehingga bisa melihat petunjuk-petunjuk ayat yang luar biasa. Nah, yang luar biasa. Yang kadang tidak diketahui oleh napa nggih sing lindune. Mulane teng kitab niku nggih wonten nggih. Kitab niku kitab napa Ibnu Athaillah Sekandari sing jelaskan tentang manaqib syekhihi, manaqib gurune Abdul Abbas Al-Mursi dan Abdul Hamid Syadzili. Teng niku nggih wonten pembahasan tentang ayat-ayat isyari. Ayat-ayat apa atau tafsir apa? Tafsir isyari. Di isyari basa apa isyarah. Karena sudah diberi ma'arif robbaniyah sehingga juga bisa melihat petunjuk-petunjuk ayat di luar yang dimiliki oleh ulama-ulama ahli tafsir sekalipun yang memang mungkin tidak diberi di sisi yang ini. Tapi biasanya ngaten niku cara dinawa nggih di secara disiplin ilmu biasanya kate diterima. Mergo jan angel pedomane. Nek ning hadis niku ana istilah napa? Kasep. Kasep iku ya pancen dibuka langsung. Goleki secara teori ilmu hadisnya sulit. Terus kata nggih hadis-hadis yang Ghazali yang dikatakan dari napa? Tapi ternyata beliau sering ketika mau menulis pokoknya kisah ingatan ibu mimpi melihat terus sebagainya. Itu namanya atau bil kasfi. Kasfi dibuka langsung. Ini secara ilmu ulumul hadisnya gak ada. Artinya bisa jadi banyak ditolak. Nah, secara riwayatnya ilmu hadis itu gak masuk. Nah, tapi ini gue enten. Tentang tafsir itu ada apa tafsir isyari. Bismillahirrahmanirrahim. Iktadar rahilun. Iktada ento pituduh sapa ar-rahiluna pira-pira kang berangkat ilahi menuju marang Allah. Bi anwari tawajjuhi kelawan pira-pira nure tawajjuh madhep. Wal wasiluna utai pira-pira ulama kang usul, utai pira-pira kawula kang usul, wali-wali sing wis usul. Lahum iku tetep gede al-wasilun anwarul muwajahati utawi pira-pira nur kang iku muwajah adep-adepan. Fal awaluna nggih. Nggih terus. Dulu
sira ketinggalan iki. Fal awwaluna mongko pira-pira kang kawitan yaiku ar-rahilun iku li anwari pira-pira nur. Wa haula'i utai mungkon-mungkono al-wasilun al-anwari utai pira nur iku lahum kedue al-wasilun. Li annam karosnya al-wasilun lillahi gede Allah la li syai'in ora gede suwiji dunahu kang saliyane Allah. Qulillah summa darhum fi khadim yal'abun. Kul ngucap sira Allah ing si Allah. Summa darhum. Kul ngucap sira Allah. Summa darhum fi khadim yal'abun. Sumadarhum maka nuli ninggal sira hum ing kaum fi khadihim ing dalem gunemane kaum yal abuna hale padha dolanan sapa kaum. Jadi ada beberapa nopo istilah. Jadi wonten nopo ada salikun, itu wali-wali atau si masih dalam nopo perjalanan. Atau dengan kata lain sairun, atau saro yasiri maknanya pelaku, salah kayak itu maknanya ngambah. Ada ar-rohilun dari kata rohala yarhalu, rohil itu berangkat, tapi sami sairun, salikun, rohilun. Jadi tiga-tiga ada si mau dalam hikmah satu ini disebut man yastadillu 'ala Allah. Man yastadilu Allah sing masih berkutat dengan apa? Makhluk yang masih menjadikan apa sebagaimana masih ya kalau menuju marah Allah saja masih menggunakan apa makhluk masih isi nyawang makhluk lah gamane ngoten niku. Temriki digunakan istilah apa? Ar-Rahilun. Ar-Rahilun itu mana apa? Wong-wong sing padha berangkat. Ar-Rahilun. Biar wali tawajuh. Jadi orang-orang yang berangkat menuju marang Allah itu mendapatkan petunjuk dengan anwar tawajuh nur madhep marang Gusti Allah. Ana imane, ana islame, sapi turute. Sehingga dengan nur-nur ini, dengan ibadah-ibadahnya, amaliyatnya, riyadhahnya, dene mendapat petunjuk untuk menuju marang Gusti Allah. Wal wasilun, kalau sudah sampai sudah usul itu mereka mendapatkan anwarul muwajah. Mereka Allah istajal. Gusti Allah istajal. Cara gambarnya ngeten. Jenengan badhe metuki gambaran mawon. Apa metuki Mbah Yai Sopo atau Presiden, maka menggunakan apa sarana-sarana yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada untuk menuju kepada presiden dengan sarana-sarana yang ada namanya tawajuh. Jadi berangkat ke umat hati ini siap madhep menghadap.
ketika sudah sampai namanya ada muwajahah, sudah berhadap-hadapan. Ketika hendak berangkat memerlukan rambu-rambu dan sarana-sarana, ketika sudah sampai sarana-sarana itu sudah tidak lagi diperlukan. Jadi arrohilun niku istilah lain untuk as-salikun dan as-sairun. Sami mawon. Ini wong sing dalam lakon perjalanan. Nah, sing wasilun itu sudah mendapat anwarul muwajahah. Makanya jangan itu ya gambarnya ngeten, kalau di dunia pesantren gua nek sisi sinau uang repot. Jadi kangelan semua rumus yang ada digunakan menakune sono sinau was patung-patung. Untuk paham saja butuh waktu yang lama. Tapi sekali difoto karo Gusti Allah jadi mudah semua. Wis dibuka dibuka. Latihan motor dulu perjuangan luar biasa. Ini masing-masing proses menuju. Kalau misalkan harus dikasih foto supaya terbuka, menjadi mudah. Kamane ngoten. Summadagum fi khadim yal'abun. Jadi ayat ini luar nopo bisa dijadikan semacam apa ya, motivasi, dijadikan pedoman urip nggih. Summadarhum fi khalihim yal'abun. Maknane kulillah, katakanlah cukup Allah. Summadarhum moga tinggal makhluk kabeh di dalam permainan mereka, di dalam diskusi-diskusi mereka, di dalam kesibukan-kesibukan mereka yal'abun. Artinya ngeten, pokoknya sendiri kalimat kayak gitu. Dalam kita proses menuju marang Gusti Allah, tinggalkan makhluk. Masih tinggalkan ngeten. Apapun kalimat-kalimat baik itu pujian atau yang biasanya kita itu tak kuat adalah hinaan semua orang. Biarkan semua itu. Biarkan semua itu. Tapi kita harus fokus menuju marang Gusti Allah. Jadi cara jenengan itu karena memang sama nggih, ketika sudah usul ilallah tentunya karena sudah keadaan ini tentunya beda dengan ketika orang yang masih di dalam sa'i dan masih proses perjalanan. Pengalamannya beda. Bisa jadi wong sing ning tingkat level ini mengatakan bahwa perjalanan awal itu dikatakan untuk sekarang, menganggapnya sebagai keliruan. Mulanya cara maksud majumatan lawa mau tafsir isyari. Nek walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini kan mafhum yang paling gampang bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Tetapi indal maqamatul auliya walal akhiratu, makom yang berikutnya itu lebih baik daripada yang pertama. Jadi ketika misalkan wali naik ke level berikutnya lebih tinggi, memandang level yang di sini juga salah. Oh aku ini salah. Oh naik terus begitu. Oh lebih luas lagi, lebih luas terus sapi itu teh. Summadarhum fi khairil abun. Ya kanggo kita ayat iki sing gak mawon. Summadarhum qulillah, katakanlah Allah, summadarhum moli biarkan mereka makhluk fi khadim ing dalam gunung mane diskusine omongan wae yang abun bermain. Maksudnya ngeten, awak dhewe ketika proses, ketika melakukan apa saja menuju marang Allah, biarkan apa kata mereka. Gak usah gubris, gak usah apa gubris. Summadarhum fi khadim yal abun. Wis sak omong-omongnya sakar. Maksudnya ngoten. Nek
sampean terlalu masih ngopeni sing bangsa abyar iki saliyane Allah makhluk panggung ndak pernah akan selesai sampai kepada tujuan. Tergamane sampean mlaku dipoyoki leren, ora tok nggon-nggon, ngladeni wae. Wong sampean tujuane mau Jakarta. Tekan Semarang dipoyoki wong diladeni tukaran barang ning kono. Atau dijak leren ngopi, ora tekan-tekan. Sama, kita jangan punya anggapan bahwa ketika kita menuju marang Allah terus dianggap semuanya serba mulus. Enggak, semakin kencang menuju marang Allah semakin anginnya kencang juga. Tapi ini sebenarnya mau wedengkok. Itu sebatas apa ya? Bayangan baik sebenarnya nggak ada artinya sama sekali. Jangan percaya, sampai pelaku dia cita-cita apa sing apik, pelaku terus dipoyoki wong, ora sak gubris. Kalau artinya belas, yakin gak ada artinya sekali. Mau kadang-kadang berbeda nyawa makhluk, iku koyo-koyo, ngapur orang piye-piye darani ngene darani, ya mau iki sing ladeni. Tapi jajal laku terus, ya apa? Cara jenengan iku nglakoni banyu ngaten iku ning dhuwur ana sampah, sampai seluruh mulak banyune bening. Sampai ini dhuwur tok, gak akan mengganggu. Sumadzarum fi qadiyal aku. Wis nek ana solo dicetok meneh. Jenengan misalkan kepengin dadi wong saleh, lalu merubah diri. Asal ora tau jamaah, malah sergap jamaah. Ora tau melok ngaji, sergap ngaji. Iki lah biasane ke Islam anyaran cah mulai. Iku bareng tok wang seton dhewe wis ngono iku terus. Waduh. Sama pemadeni. Yo leren wis salah wasen. Tak leren. Mulane summadalhum fi khadim yang abul. Wis sak omong-omonge. Mergo keselamatanku kudu aku sing golek. Iki dalam menuju marang Allah. Sak oni-onine entek-entekno. Kudu iso ngono. Jadi dablek itu penting, dablek itu harus dalam urusan ini loh, ya. Orang bernakal itu sebenarnya dablek. Ketika kita sudah yakin sebuah urusan itu baik dan kita melakukan dengan cara yang baik, apapun kata orang, gak usah dipikir, gak usah. Ini gak mau gak rampung. Biasanya kata ini orang nyarang terus, macam rakuat biasanya. Nanti dipoyokin, saya bila kamen kan biasanya kata itu. Bila kamen saya tidak. Jadi cara bahasa Jakarta EGP, emang gue DGP. Jadi Subhanallah summadarhum fi qadihim yal abul. Wis ngomong sakar kok aku ora nyawa alam. Fokus pada ke depan. Jadi ketika kita sudah punya niatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan kita melakukannya dengan cara-cara yang baik, maka tidak usah pedulikan kata mereka. Kecuali awak dhewe dirasani perkara lakon elek, pancen iku peringatan ke Gusti Allah kon lereng. Qulillah summadarhum fi khalihim yang aku. Itu ayat-ayat kata ini luar biasa. Sampai ayat balillah fa'bud wa kum minasya. Hanya Allah sembahlah. Bismillah jadi bisa Allah. Wakum minas syakir. Gak ada apa-apa. Mulai jenengan ini mulai saya sering ngerti, mulai latihan dapat sanda dapat tawarai. Kalau di latihan terus, latihan dapat sanda dapat, asalkan sama benar. Orang sampai ini gak ada apa-apanya, gak ada belas saja. Ojo kaya pikiran politikus. Waduh, ini saya juga begini nanti merusak reputasi saya nanti. Pilihan saya bisa jadi hancur. Orang politik, orang ibadah. Dan ibadah nggak usah. Jadi ini misalkan jenengan ini semua, jenengan mau usaha, mau usaha boleh maju, ya kita mau dua, sami mawon. Singalani mek-mekon, sama ini dah bagi banyak aku mek-mekon, dagang orang mek terus biye. Jadi sana apa? Oh, kok gawe hasil ngene mergo mek. Yo jenenge wong dagang yo kudu mek.
Orang memek terus piye kulaan yo dompet kono mek kene lah. Kan bisa kan tadi iku. Oh saiki memek kene melu mek kene terus sugih iki. Lah iya wong mergawe kudu mek kono mek kene. Ngono gak wis. Bajai. Jadi apa? Niki jaran balillah, sekali jadi haji. Balillah summadarhum fi khadihim ya'abun. Terus enggak? Ada pengaruhnya. Selagi motimo gerembang isai sungai ibu ora apa. Nah terus sampai iso gaya. Ngomong paling ibu itu berarti aku hebat kan. Orang wani ngarepku. Jadi coba jaringan tidak meladeni itu semua. Kecuali yang ngapain sama gubernur ya di mana kan? Itu urusan dia. Atau fitnahnya sudah sampai dilaporkan ke polisi, jadi dihadapi. Tapi masih ngerowang sakar oke. Jadi yang saya katakan bahwa kalau kita ngurusi yang seperti ini, kita tidak pernah akan selesai. Buang-buang waktu sia-sia. Sebab buang hasud, buang semua rasanya itu selalu ada. Di posisi manapun, kita hidup dimanapun, pasti ono. Dan semakin kita kencang dalam kebaikan, oh macam dijikar pangeran kok. Tiba-tiba cemen yo. Nembe dia saya selairan lagi. Jadi itu ya sebagai bentuk nopo ujian. Akasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Ya kadang dikai manis. Dikai manis saake mergo kira-kira nek kebanter ya ora kuat. Ono sing ngalem, ono iku sekete. Tapi nek dikai sing pahit terus ya ora kuat. Ya sebesar niku ada bisyarah, bahagiaan, tapi juga ada yang sifatnya kadang apa? Pahit. Iki ben seimbang. Tapi kadang uang niku napa? Ya iman ya diuji dengan macam-macam. Jadi kapan mau sholat rezeki lancar, aku sholat orang lancar. Jadi diuji sholat ternyata sih demi itu demi ini. Nah ini malah kulillah Allah mulai Quran wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi wa kata. Cukup Allah sebagai wakil yang bisa, cukup Allah yang menyaksikan. Wa kafa billahi habib. Terusnya itu. Jadi mulai niki apa nggih kita latihan. Sudah kita di mana saja tempun di kemauan, di tempat yang baik apa yang jelek, nggih. Mulane itu mesti panitia masjid ya ono umat, panitia pembangun ono umat, panitia ziarah ya ono umat, lembaga ya ono umat. Gale sing ora umat ning ndi wong sing kumpul karo wong. Ning pawon ya umat. Ya, nek kula niku mahal itu biasa. Di dunia kiai biasa. Di dunia santri biasa katanya itu. Tidak ada yang steril, tidak ada. Malah kepingin rukun dari sitok tak. Mustahil jadi wong lete. Barno. Kalau mulai ana pecutan barang, pada sing wong urip ora ono barang. Tetep mau coban tenan. Ya tetap donga, jenengan donga. Tetap dungane napa? Allahumma alif baina qulubi masih data baik. Guru kepada murid yang mengisahkan rukun. Orang tua ya napa? Rukun. Santri ya napa? Menggebur-geburkan persatuan dan kesatuan. Tapi fakta di lapangan tidak pernah akan steril. Tidak pernah akan steril. Artinya gimana? Ya biasa seperti itu. Tadi dono ya. Kanjeng Nabi itu ada doa satu sing ora dituruti Gusti Allah. Siji donga sing ora dituruti Gusti Allah. Apa? Jaluk supaya umatnya jatuh karan. Itu ora dituruti karo Gusti Allah. Gusti umat kula ampun dadosaken musuh kecuali dari dirinya sendiri hawa nafsunya. Kan itu nanti kalau Gusti Allah, mulai untuk takmat itu makin biasa. Jadi kita biasa dan seperti ini ya. Dan apa? Mulai sudah ningali kesana kemari biasa. Jadi tidak usah aneh lah. Nanti delok wong ora cocok rasa aneh biasa.
biasa di dunia biaya seperti ada. Nah, asal masih tetap nomor satu. Jiwa sumalik kulillah sumadarhum fi qadihim yang aku. Apapun yang terjadi, fokus kita kalau memang lillah pasti tidak akan tumbang. Tapi kalau sudah masih melihat makhluk, aku dipoyong ini, aku dilem ini, enggak, itu tidak akan lama. Tapi kalau sudah lillah, wis hujan ketiga rendam sehat warat, sudah ya lillah sudah. Ya lillah. Karena yang ahyar simbol senopo makhluk niku sudah ada begitu dibuktis oleh nopo, oleh sambutan baik. Ya alhamdulillah, sekedar bahwa ini Allah sedang memperlihatkan kebaikan saya di hadapan orang, menutupi kejadian. Ketika mendapat syukur, ya Allah baru sudah mengingatkan kita. Kami ingat Qulillaha summadarhum fi khawdihim yang agung. Niki prinsip kangge uripen jenengan. Prinsip apa? Kanggo prinsip uripen jenengan. Asal jenengan apa saja sudah niat melakukan kebaikan, dilakukan dengan cara-cara yang baik dari sisi sosial, sudah berjalan. Yang namanya anjing-anjing menggonggongi pasti ada. Maka kafilah harus tetap berlalu. Walaupun senang ngomong buah, tapi gak ada senang. Dapat mengapi anak-anak itu. Penting alat biaran yang boleh sakar. Wong aku ngamal ora kagudit niku. Alat biaran ini yo wis aku mami ora jalo dek. Lha seneng ngomong model-model ngoten iki. Model-model ngoten iki. Balillah summa, dari urus prinsip agama seperti itu. Jadi balillah kulillah summa darhum fi khawdihim yal'abun. Anwar tawajjuh tawi pira-pira tawajjuh wa ya anwar tawajjuh ma perkara sadara kang metu koma minhum saking minhum saking ibad atau saking ar-rahilun ilallah wa ta'ala min ibadatin saking pira-pira ibadat wa muamalat wa mukabadat lan pira-pira kangelan wa mujahadat lan pira-pira jihad. Di anwar tawajjuh. Jadi anwar tawajjuh itu apa yang keluar dari ar-rahilun, dari hamba-hamba Allah menuju marang Gusti Allah. Ibadah, muamalah, kangelan-kangelan dan kebaikan, mujahadah ini jenis anwar tawajjuh. Sebab kalau tidak ada nur juga tidak bisa menghadap. Kita itu menuju marang Allah ya dengan lantaran nur Gusti Allah. Mana mungkin kok orang menuri kok belum sholat? Mana mungkin orang murid kok belum ngaji? Itu pasti ada. Makanya seberapa kuat majunya itu tawajuhnya, yo seberapa kuat tadi nurnya. Tidak bisa kita menuju Allah tanpa Allah, tidak bisa. Tetap harus melalui Allah, itu ada nur, ya, nur tawajuh. Jadi nggak bisa. Jadi wih kamu sampai no podo wali ini masih sing napa jenenge asalipun yo iku mendapat nurnya Allah, karena tidak mungkin dia bisa sampai kepada Allah tanpa ada nur Gusti Allah. Yang mazlumun karuan, cuma beda di proses. Sami kalian itu ar-rahilun as-salikun itu masih proses berjalan menuju Allah. Yo sih kakek ribet. Karena masih berurusan dengan apa makhluk. Al-wasilun yang sudah sampai. Tapi karo-karo ini bukan dari Gusti Allah. Karo-karo kekasih Gusti Allah, cuman yang satu masih proses menuju. Itu rekamannya sing sipa itu isi perjalanan, sing sipa itu tekan gon. Beda tekan gon dengan yang masih dalam perjalanan. Di anwar tawajuh itu apa yang keluar dari kekasih-kasih Allah, dari ar-rahilun, dari hamba-hamba Allah menuju Allah, berupa ibadah-ibadah, muamalah, mukabadat, kangelan, kepayahan, perjuangan, riyadhah, macam-macam. Wanwar muwajjah anwar muwajjah gua ya anwar muwajjah kuma perkara saudara kang koma minallahi saking Allah lahum marang al-wasilin
min ta'arufin saking menali Allah wa ta'arufin lan mar wa tawaddudin lan asi-asian wa tahabbubin lan senang itu. Jadi anwar wajah itu apa? Yang turun dari Gusti Allah, yang turun dari Gusti Allah kepada diri, kepada orang yang sudah khusyuk kepada Allah. Jadi ngeten to gampangane. Ini kalau contohnya witan sing teko wiji klungsu mudah gede dadi mali dadi wit asem sing gede iku ya tetep kersane Gusti Allah, prosesnya Allah. Umpama tiba-tiba ana wiji asem diceblokno langsung diwujud iya kersane Allah. Cuma kalau yang ini di luar biasa orang mengatakan kharikul adat. Tapi apa doa kabeh-kabeh iku kersane Gusti Allah. Artinya ngeten lho, orang itu tidak boleh sing jenenge napa terlalu terjebak dengan tradisi atau adat istiadat ataupun jenenge apa proses yang biasa tidak usah terjebak itu. Artinya bahwa sing mulai kelungsu nganti dadi asal gede sakmono tahun suwine iku ya tetep fi'lullah khalqullah. Cuman Allah membuatnya dengan cara melalui apa proses. Oh jadi umpama orang asal ceblok wiji langsung gede ya ora janggal. Karena Allah menghendaki seperti itu, mana maksudnya? Maka orang ini tidak akan janggal. Nek jenengan terjebak oleh agiar, terjebak oleh tradisi, terjebak oleh apa ya jenis proses akibat sing normal, bisa-bisa janggalin merokok. Karena apa? Ning dunya, uang itu kapan mengalami kesakitan yang sudah melampaui batas, akhirnya justru nggak sakit. Wong diantem ngantek kelengar semaput. Bari ku ora krasa. Padha karo ketabrak sepeda, gegar otak misalkan mobil. Digawa ning rumah sakit ngantek ora oleh sadar. Lha aku iki ceritane piye lho? Sing keluarga bingung. Tentang duit riwari keselen dan baru sadar. Lha aku sering ceritane piye? Berarti kan cara enggak mereka semua. Otot-otot diobong akhirnya mati gak krasa. Sehingga nanti nek jenengan napa terjebak ini artinya mugemi atau patokane basa ngeten. Berarti nek neraka ora mungkin wong akeh lara terus. Mergo sekali diobong nyonyer kaya opemane neraka jare gede dunia diobong dihitung. Oh enggak mungkin orang akan hidup di neraka. Akhirnya kan iman. Itu kan karena kita terbelenggu oleh apa? Peristiwa yang biasa kita lihat. Sebab akibat yang lain. Tapi nek mindset kita mengatakan Allah menghendaki seperti itu terus piye? Maka tidak ada yang tidak mungkin. Kami orang bedone menungso didakek ning darat, nek ning banyu mati. Iwak justru nek ning darat ora sambekan malah mati. Karena memang Allah menghendaki seperti itu. Umpama diwali sejak dulu ikan jadi lauk makhluk darat, manusia jadi makhluk air, di sisa wae. Nah, makanya orang harus kembali kepada qudratullah, iradatullah. Jika ada yang janggal termasuk ojo sampai kaya wong kafir sing ingkar karo kebangkitan kubur, mayyukil idza mawahya ramin. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur? Janggal mosok barang wis ngene kok dadi urip ora iling kawitan iki sapa? Lah barang menjijikan bleseti wong. Saiki gede kok pencilakan senengane bantah. Lah menungso asal barang menjijikan, didai wong itu bleset. Loh, barang gede kok bantah pangeran. Masa tulang sudah hancur ini bisa hidup kembali? Lah ini ben apa ini sapa? Makanya dijano qul yuhyiyalladzi ansaha awwala marrah, yang akan membangkitkan hidup kembali, yang menciptakan yang pertama kali itu. Manusia asal teko tangan teko barang banyu ngaten niku. Iso dadi saiki kok malah bantah kembali kepada niku wau tentang Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan sesuai apa saja sesuai dengan kehendak. Jadi maka gak janggal di neraka ana wong ngobrol nggih. Ning neraka ada orang masih diberi kesadaran untuk dialog dan diskusi makhluk karo Gusti Allah atau karo malaikat. Ada pohon yang bisa hidup karena Allah menghendaki seperti itu maksudnya. Nah, karena
Allah mendaki seperti itu tidak akan yang janggal. Kita janggal, orang yang dijanggal karena melihat tradisi kebiasaan di dunia nek kapan wong menerima kadar sakit yang berlebihan akhirnya tidak merasakan. Nah, yang akhirat boten mempelajari tidak koyo ngono. Terus ini ada tadi kesimpulannya cuman istilah itu pinter benten-benten tapi maksudnya sama. Ada ar-rahilun jamaknya rahil wong sing berangkat. Jadi maknanya rohala yarhalu jamaknya rahilun wonten as-sairun saroyasiru bahwa sairun wong sing lumaku ada salikun mana yang ngambah suluk nih biasanya paling apa rasul suluk. Ini berarti katakanlah gampangnya wali-wali yang masih di dalam proses perjalanan masih riyadhah, masih muka upaya ibadah, masih macam-macam. Nah, ini yang namanya mempunyai anwar tawajjuh, nur-nur menghadap kepada Gusti Allah. Kalau sudah wusul namanya apa? Anwarul muwajahah. Karena sudah ada tajallinya Gusti Allah. Jadi ada apa? Dan malisami kalian tahu sih nonton istilahnya man yastadillu bihi kalian man yastadillu alaihi. Wa anwarul muwajahah misbah ya rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala la asrafna fatub alaina taubatan silli kulli hawbah wastur lana al-arati wa aminir ru'ati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah awjiratil asubah wal muslimina ajma'a amin rabbi yasma' fallan wajuda manna لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد دس الصوب والحمد لله في البدء والتناهي يا لطيفا لم يزال أرض بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال أرض بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال أرض بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال أرض بنا والمسلمين يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم ضعف أجمعين يا لطيفا لم يزال أرض بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال أرض بنا والمسلمين واحمد لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنان وفي أداء الماضين يا لطيفا لم يزال أرض بنا إنك لطيف لم تزال أرض بنا والمسلمين والقضاء ارفع والوباء واجعل إدانك الهبا ومرحمنا والربا وكلنا عونا معين يا لطيفا لم يزال أرض بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال أرض بنا والمسلمين وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا ولك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيفا لم يزال أرض بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال أرض بنا والمسلمين واصلحنا به واصلح جميع عذابه وسيد الدين به واصلح أمور المسلمين يا لطيفا لم يزال أرض بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال أرض بنا والمسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمين يا لطيفا لم يزال أرض بنا فيما نزل إنك لطيف
لم تزل ألطف بنا والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين تقبل منك الفاتحة.